Selamat malam pemirsa, TikTok Shop akhirnya dilarang beroperasi di Indonesia dan harus dipisahkan dari TikTok paling lambat 3 Oktober 2023. Pelarangan ini berlaku setelah keluar aturan baru yang melarang media sosial juga beroperasi sebagai aplikasi jual beli atau social commerce. Polemik pun bermunculan. Ada sekitar 6 juta orang yang membuka gerai di TikTok Shop dan rajin live streaming di platform asal negeri Tiongkok itu. Sebagian masyarakat juga merasa terbantu dengan harga miring yang ditawarkan di TikTok Shop. Namun di sisi lain, social commerce seperti TikTok Shop yang menumpang di aplikasi sosial media dinilai sangat berbahaya dan tidak adil. Mereka rawan menyalahgunakan data penggunanya. Apalagi mereka bisa menjalankan bisnis dari hulu sampai hilir. Lalu seefektif apakah langkah mengatur bisnis TikTok Shop ini untuk kembali mendongkrak omset UMKM seperti pedagang pasar Tanah Abang? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Economic Challenges dalam episode TikTok Shop dilarang, siapa rugi? Pemirsa, sebelum kita mulai berdiskusi dan berdialog, kita simak dulu beberapa data berikut ini. Kita lihat perjalanan TikTok Shop di Indonesia. TikTok dirilis pada tahun 2016, kemudian sejak 2021 TikTok dirilis ataupun ada di Indonesia dan meraih banyak penggemar di Indonesia. Sejak 2 tahun beroperasi, hari ini ada sekitar 6 juta pedagang dan 7 juta kreator terafiliasi di tanah air yang mencoba peruntungan di TikTok Shop. Saat ini pengguna aktif TikTok di Indonesia ada sekitar 113 juta orang. Atau angka ini mendominasi dari pengguna aktif TikTok di Asia Tenggara yang mencapai 325 juta hingga awal 2023. Kita akan lihat data berikutnya adalah mengenai kabarnya TikTok ini memasang target ambisius mengenai platform belanja online mereka. Pada tahun 2023 ini saja target kotor transaksi penjualan di TikTok Shop dipatok hingga $15 Amerika atau sekitar 230 triliun rupiah. Dan apabila kita lihat perjalanan transaksi TikTok Shop per tahun, apabila kita lihat di tahun 2021 tercatat $600 juta Amerika dan kemudian terus melonjak naik di tahun 2022 hingga mencapai 4,4 miliar dan untuk tahun 2023 dipatok lebih tinggi lagi ke 15 miliar dolar Amerika. Optimisme TikTok berasal dari pertumbuhan signifikan di pasar Asia Tenggara terutama Indonesia. Ditambah lagi saat ini ada pergeseran konsumen belanja online untuk mengurangi pengeluaran mereka di platform e-commerce lain dan pindah ke TikTok Shop. Dan nampaknya TikTok Shop ini memang ingin menjadi raja online shop di Indonesia. Bahkan bulan Juni 2023 lalu CEO TikTok Shou Zi Chew datang langsung ke Indonesia dan menemui sejumlah tokoh termasuk bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dan pada saat itu kepada bos TikTok, Mendak sempat mengatakan TikTok telah berpengaruh besar terhadap ekosistem UMKM Indonesia karena TikTok mempermudah pertemuan antara pembeli dengan produsen. Dan apabila kita lihat tidak sampai 3 bulan kemudian Mendak malah berbalik badan. Dari yang mendukung kehadiran TikTok Shop, Mendak Zulkifli Hasan justru kemudian merevisi aturan yang mempersulit gerak TikTok Shop setelah mendapatkan tekanan publik yang luar biasa. Kemudian muncullah Peraturan Menteri Perdagangan pada tanggal 26 September 2023 di mana Menteri Perdagangan menerbitkan Permendak nomor 31 tahun 2023 yang merupakan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Melalui aturan baru ini, pemerintah resmi melarang media sosial juga beroperasi sebagai e-commerce seperti yang selama ini dipraktikkan oleh TikTok Shop. Kalau tetap bandel, maka sejumlah sanksi menanti termasuk pencabutan izin usaha. Ya pemirsa, bagaimana pemerintah memastikan aturan baru ini dipatuhi dan bagaimana nasib UMKM selanjutnya? Selengkapnya kita akan bahas di Economic Challenges malam ini dalam episode TikTok Shop dilarang, siapa rugi? Tidak boleh satu platform semuanya. Dia media sosial juga, dia perbankan juga, dia dagang juga, dia toko juga, dia retail juga, nggak boleh begitu. Ya, nanti yang lain mati.
Kenapa TikTok begitu dominan? Pertanyaannya karena TikTok ini menggunakan istilahnya mengeksploitasi satu algoritma yang mampu membaca perilaku sosial seseorang melalui sosmednya. Bayangkan sekarang orang jual lewat e-commerce itu jilbab yang untuk produk dalam negeri itu bisa 70.000, tapi dari impor dari negara sono itu 5.000. Ini ada apa gitu? Jangan sampai ini menghancurkan industri UMKM kita. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Pemirsa, telah hadir di studio Metro TV sejumlah narasumber yang akan berdiskusi malam hari ini dalam Economic Challenges. Kita akan mulai dari Mas Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, dan juga telah hadir Mas Haris Sofyan Hardwin, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, dan juga Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah bersama kami di Metro TV. Saya akan mulai pembicaraan dari Mas Haris terlebih dahulu. Mas Haris, TikTok sudah mengumumkan secara resmi tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce dalam TikTok Shop Indonesia efektif besok pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi pelaku UMKM, ini kabar happy dong? Ya, sebagian jadi happy tapi sebagian juga sedih gitu kan. Karena kenapa nih ada dua emosi ini? Karena kalau untuk UMKM yang produsen lokal, setidaknya mereka punya kesempatan kembali untuk melakukan penjualan secara normal. Tapi kalau untuk UMKM yang seller, otomatis mereka yang terbiasa menjual produk UMKM lokal atau menjual produk dari luar negeri jadi terbatas sarananya. Mungkin itu yang di awal menjadi ada yang happy, ada pun yang sedih dari pemisahan antara media sosial dengan e-commerce ini. Ada kategori yang kemudian memang produsen ataupun hanya reseller saja, dan itu kemudian yang berdampak negatif adalah pada kelas ataupun kategori reseller seperti itu, betul, Mas Haris. Betul, karena sebagian besar yang ada di TikTok ini mereka adalah seller atau reseller yang menjual produk-produk UMKM lokal juga, termasuk mereka yang menjual produk-produk dari luar negeri juga. Nah, kalau dilihat dari data, hampir 7 juta afiliator itu kan mereka menjadi seller atau reseller juga dari produk-produk UMKM lokal kita yang dijual oleh mereka, termasuk juga produk-produk yang dijual dari luar negeri. Oke, untuk pelaku UMKM yang kategorinya produsen ada berapa jumlahnya? Kalau secara total global UMKM itu ada sekitar 65 juta. Tapi kalau untuk yang produsennya sendiri mungkin sekitar 40-47%. Oke, dan itu kemudian belum ada exit strategi dari pemerintah mengenai yang 6 juta yang sebagai reseller itu yang kemudian tidak bisa berjualan lagi di TikTok Shop seperti itu ya? Itu yang pelaku UMKM di TikTok Shop tunggu sebenarnya. Apa yang bisa menjadi solusi bagi mereka, karena kan secara officially besok TikTok akan segera menutup TikTok Shop ini pada pukul 5 sore. Nah, itu kan akan berdampak juga kepada mereka yang sudah membangun atau mencoba untuk berbisnis lah. Di situ juga mereka kan sudah merubah nasib banyak orang. Oke, baik. Dari Mas Bima sendiri seperti apa sebagai Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia melihat kemudian langkah TikTok yang memang kemudian besok officially sudah tidak ada lagi TikTok Shop? Iya, tentunya kita melihat ini adalah satu bentuk dari compliance ya. Jadi karena TikTok juga sudah merupakan berbadan hukum di Indonesia gitu ya, walaupun masih kantor perwakilan, dan memang aturan ini sudah diterapkan dan dikasih grace period hanya dalam 7 hari, dan akhirnya mereka sendiri memutuskan sementara layanan TikTok Shop itu sampai dengan besok itu sudah ditutup. Tetapi kemudian langkah-langkah apa sebenarnya yang bisa dilakukan setelah itu? Saya sendiri sudah berdiskusi dengan TikTok karena TikTok juga anggota dari IDEA gitu ya. Tentunya kita masih menantikan bentuk compliance mereka setelah ini sebenarnya. Jadi sehingga tadi yang Mas Haris sampaikan ada beberapa afiliator dan juga yang sudah merasakan efek bisnis dari kehadiran TikTok ini juga bisa terbantu secara ekonominya gitu. Itu sebenarnya yang kita nantikan sih sebenarnya. Kita akan dengarkan juga dari sisi pemerintah, terutama dari Kementerian Koperasi dan UKM telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, Bapak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Selamat malam Pak Vicky.
mengenai langkah dari TikTok Shop yang besok betul-betul kemudian sudah officially tutup, dan tadi ada juga pandangan dari pelaku UMKM maupun e-commerce. Ini sebetulnya bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM melihatnya? Ya, yang pertama tentunya kami mengapresiasi ya apa yang tadi disampaikan bahwa TikTok Shop ini dalam rangka compliance, mentaati peraturan yang sudah ada di Indonesia, tentunya sebagai perusahaan asing, ini mentaati gitu. Yang pasti tentunya kita sesuai dengan komitmen dari TikTok Shop untuk menyelesaikan seluruh kewajiban baik dari seller, afiliator, termasuk juga konsumen, agar segera dituntaskan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya ini kan bicara kepentingan Indonesia secara menyeluruh. UMKM di Indonesia ini adalah penyedia lapangan kerja 97%. UMKM yang penyedia lapangan kerja tentunya adalah UMKM produsen. Ya, ketika ada kondisi praktek predatory pricing yang kemarin terjadi di TikTok Shop, juga karena TikTok Shop ini kan sebetulnya tadi disampaikan Mas Bima, belum terregulasi karena dia selain e-commerce kan sebelumnya adalah media sosial. Ini yang menjadi isu sebetulnya. Nah, ini yang menjadi concern kita gitu ya. Pak Vicky, tadi seperti disampaikan oleh Mas Haris, ini kan ada dua kategori, ada UMKM yang merupakan produsen, tapi kemudian ada UMKM yang merupakan seller dan reseller yang kemudian menjadi afiliator di TikTok Shop. Seperti itu ya Mas Haris ya, ada sekitar 6 juta. Nah, ini exit strateginya bagi mereka seperti apa? Pertama, kita juga mempertanyakan angka data tersebut, karena sebelumnya dipublish oleh pihak TikTok ini, ketika kami mengundang pihak TikTok ini menyampaikan 2 juta seller UMKM. Kemudian dalam waktu 2-3 bulan jadi bertambah 6 juta. Kami mengundang pihak TikTok bulan Mei itu, bulan Juli akhir, itu juga meminta data yang kami disampaikan baru 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu data sampel, datanya cuma 1.000. Ya, di mana 70%-nya adalah sellernya produk lokal, 30%. Nah, ini kan sebetulnya terkait dengan data 6 juta, 2 juta, ada yang data yang real kami terima adalah 1.000. Itu juga kan tentunya kami sekali lagi akan sulit untuk bicara kalau misalnya tidak ada data. Sedangkan kita tahu di semua platform manapun ada proses KYC. Pasti ada platform pasti punya data orang, ada NPWP, ada secara fakta kan disampaikan pihak TikTok bilang bahwa ada NIB-nya, NIB sebagai seller, berarti datanya ada. Tapi kenapa yang disampaikan kepada kami itu hanya data sampling yang jumlahnya hanya 1.000. Berarti dari total yang disampaikan 6 juta ini kan kita juga masih menunggu poinnya itu ya. Nah, kedua, substansinya adalah kaitannya dengan seller-seller yang ada di TikTok Shop, ini kan bisa menggunakan platform yang lain. Di mana sebelumnya media sosial ini kan adalah tempat memfabrikasi percakapan promosi pemasarannya. Tapi transaksinya dilakukan di e-commerce anggota Mas Bima, ide yang lain, ya, check out-nya di e-commerce, check out-nya di retail online, dan link yang lainnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang harus kemudian harus tutup, berarti gulung tikar dan seterusnya, tidak. Dan saya lagi, ini UKM ini seller. Yang kita ingin dorong adalah UKM produsen ke depan. Seller penting dan ingin kita dorong adalah menjual produk-produk lokal. Karena kalau misalnya tidak ada unequal playing field dengan predatory pricing produk-produk impor, yang mati lama-kelamaan siapa? Kan UMKM produsen kita. Baik. Nah, Mas Haris, tanggapannya tadi juga Pak Vicky sudah berbicara mengenai predatory pricing. Ya, terkait predatory pricing ini memang dirasakan juga oleh UMKM karena harga yang dijual oleh seller-seller yang ada di TikTok itu sangat jauh dari harga produksi para UMKM produsen lokal. Itu yang menjadi pertanyaan UMKM, produk ini datangnya dari mana? Apakah memang masuk sebagai produk impor resmi atau apakah ada impor ilegal di situ? Nah, itu yang menjadi concern dari pelaku UMKM ini, kenapa bisa menjual dengan harga produk yang sangat rendah gitu, tapi dengan standar yang tidak jelas juga. Baik Pak Heru, usai jeda saya ingin mendengar tanggapan Anda mengenai, ini kan TikTok sudah berjalan 2 tahun, 2021 hadir di Indonesia, kemudian baru ada regulasi seperti ini terlambat atau seperti apa? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.